Mas apa di Cumplang gitu ya? Cumplang tuh apa sih? Saya dari tadi nggak ngerti Cumplang apa Di dia? Cumplang tuh diguyur kepalanya tapi nggak pakai sampo gitu. Oh. Kalau di Keramas kan harus pakai sampo. Ya, betul. Ya, gitu. Jadi Terus sebelumnya mau minta maaf, Pak Samsul suka disampo nggak ya? suka tuh Oh, meskipun suka. gundul. Suka. Gaceng Shoot, obrolan ngalir ngidul, tapi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Aceng. Saya Gega Semi gundul. di podcast Gaceng Shoot. Obrolan ngalir ngidul Tapi bermanfaat. Oke ya. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan aktivitas di kolam renang ya. Langsung saja ya. Tapi yang akan saya bahas, akan saya batasi bagaimana cara orang tua untuk memahami persiapan-persiapan untuk meleskan anaknya di kolam renang. Yang pertama, tapi sebelum saya bahas ya di poin yang pertama, tolong like, comment, and subscribe dulu ya di Gaceng Shoot. Awas jangan salah nyebut. Kira-kira apa nih? Yang pertama, yang paling mendasar untuk mempersiapkan anaknya masuk les berenang. Untuk orang tua ya. Ya, mempersiapkan itu anaknya disiapkan lah. Jadi kan kebanyakan orang tua memasukkan aja gitu kan. Biasanya itu akan lama biasanya karena banyak faktor-faktor yang belum diketahui gitu kan. Padahalnya gitu kan. Ini agar lebih mempermudah orang tua kan, baik si anak itu sendiri ketika melakukan kegiatan les di kolam renang. Kira-kira yang pertama apa? Coba mandi lah. Mandi ya? Mandi di rumah. Bagaimana? Ya, cara mandi yang baik dan benar di rumah itu harus benar-benar dilakukan dengan benar tentunya ya. Biar benar. Benar-benar. Soalnya gini, saya pernah punya permasalahan, bukan permasalahan sih, pernah punya kejadian ketika anak les dengan saya di kolam renang, kepalanya nggak mau masuk gitu kan. Nah itu. Pas saya tanya kenapa, nggak mau karena dia tidak terbiasa. Saya mikir apa kira-kira ya, dan saya ngobrol dengan para pelatih yang ada di kolam. Ternyata mungkin cara mandi yang tidak baik. Begitu. Jadi kira-kira cara yang mandi baik itu seperti apa, Pak? Boleh Pak Gaga dulu atau Pak Samsul dulu? siapa Mas Samsul? Oke. Jadi kalau yang saya biasa gitu ya, biasa amati gitu. Jadi kolam mandi di rumah itu di Keramas apa di Cumplang gitu ya? Cumplang itu apa sih? Saya dari tadi nggak ngerti Cumplang apa Di dia? Cumplang tuh diguyur kepalanya tapi nggak pakai sampo gitu. Oh. Kalau di Keramas kan harus pakai sampo. Ya, betul. Ya, gitu. Jadi Terus sebelumnya mau minta maaf, Pak Samsul suka disampo nggak ya? suka tuh meskipun suka. gundul. Suka. Coba nggak apa-apa, silakan lanjutkan kembali. Nah, itu mandi di Keramas atau di Cumplang gitu Ya. Terus dibiasakan. Jangan sampai belang betong mandinya. Jadi hari ini mandi, besok enggak. Besoknya lagi mandi, besoknya lagi enggak. Kalau bisa pagi mandi, sore mandi. Tetap rambutnya kena air. Ya. Rambut kena air juga itu ada aturannya, nggak asal jebar-jebur. Itu juga nggak harus nggak terlalu hati-hati gitu ya. Jangan terlalu hati-hati. Jangan sampai ada nih topi yang pakai ini nih, yang buat mandi, ininya bolong, ininya aja diguyur jadi nggak kena muka. Nah intinya bahwa diguyur itu di Keramas itu bahwa airnya harus kena muka, bukan asal guyur atau gimana lah gitu ya. Terlalu hati-hati atau terlalu gerasa gerusuk. Oke. Aja. Kalau Pak Gaga mau nambahkan Saya apa? menambahkan paling ini khusus perhatian buat orang tua. Jadi sebenarnya si anak tuh ada satu mungkin karena trauma anak. Kenapa trauma Pak Gaga? Trauma jadi gini. Saya punya anak Didik ya? didik juga sama persis. Gak mau turun ke bawah, gak mau nyelam ke bawah. Ternyata satu saya tanya sama orang tuanya, ibu, saya langsung ngomong gitu kan, langsung feeling saya
ibu anaknya mandinya gimana? Akhirnya dia cerita, satu mandinya mungkin karena rusuh, bahasa Sunda mah rusuh kan banget, gersak-gerusuk, langsung Diguyur cepat. Akhirnya kan anaknya jadi, kadang kan anak-anak kalau gitu kan dari kecil dia terbiasa dengan gitu kan, akhirnya takut ya. sama air. Satu, mungkin keduanya itu karena mungkin saking sayangnya, Betul. saking sayangnya jadi si mukanya nggak di Saya pakai topi teh. Saya pakai topi. betul kayak pakai topi. Jadi kalau misalnya seharusnya orang tua tuh sedikit-sedikit kan, kaki dulu, kalau ya. sunahnya, Ya, sunahnya ya. dari kaki dulu atau dari muka dulu dibanjur dikit-dikit, Ya. gitu kan. Enggak, Pak, mandi, pakai pakai sampo, guyur ya, pas trauma lah anaknya di situ. Janganlah anak-anak lah. Saya juga kalau seperti itu takut lah. Mungkin Berarti intinya apa ya? Jangan terlalu hati-hati dan jangan terlalu berasa terus. iya terlalu cepat. Tetap mukanya kena air. Itu cara sebenarnya menurut kata orang sih menurut masalah sepele. Sepele cuma mandi gitu. Sebenarnya ini Poin yang salah paling satu- penting ya sebenarnya. Poin yang paling penting adalah perkenalan air di rumah dulu gitu. Sebelum di kolam renang, di rumah dulu cara memperkenalkan air itu khusus buat orang tua itu. Di rumah itu dengan cara mandi ya. Ya, cara mandi. Jadi untuk Bapak Ibu tolong cara mandi diperbaiki di rumah ya. Ya. Jangan terlalu gerusa-gerusu apalagi memaksakan anak untuk mandi sampai diguyur-guyur gitu kan. Kemudian jangan juga terlalu hati-hati atau terlalu sayang sama anaknya. Saking sayangnya mukanya nggak kena kebilas air gitu kan. Jadi kayak gini ada satu kejadian. Ini diginiin, ini air salon. mukanya kena air. Nah, jadi tolong mohon diperbaiki ya. Itu untuk poin yang pertama. Satu lagi Pak, Apa? sebentar. Ya? Dikasih pemahaman. Oh iya, pemahaman. Pemahaman dalam arti Nina, gitu kan? Ya. Orang tua yang benar. Nina, ketika air ke muka kita, nafas, tahan nafas, itu Ya, kan? tahan Setidaknya kan nafas. bertahan nafas. Tahan nafas atau ditiup Atau bisa aja. Ditiup dari mulut. Ditiup dari Dan jangan lupa juga satu lagi, mata dibuka Pak. Nah, kadang perem gitu. Ya, mata dibuka. Perem non perem. Merem maksudnya merem. Ya. Berem. Oh, merem ya, makanan itu merem. Oke, itu yang pertama bagaimana cara mandi yang baik dan benar, dan yang kedua mungkin orang tua harus sering rajin ya atau secara rutin mengunjungi kolam renang untuk mengajak anaknya memperkenalkan ya. Yang kedua saya kira itu jangan sering-sering juga ya, jangan sampai tiap hari juga. Ya, nanti jebol. Enggak coba di hidung. Itu yang kedua, jadi harus sering lah orang tua ngajak anaknya seminggu sekali lah ya, cukup ya. Ya. Tapi jangan sebulan sekali, itu kejauhan Pak ya. Kejauhan Ya Pak, sama saja. Jauhan ya, seminggu sekali lah. Atau sebulan 4 kali cukup lah ya. Oke. Minimal berkunjung ke kolam renang, main-main dulu aja. Main aja, suruh main, kecelakaan itu aja. Ya oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah memberikan pemahaman rutinitas sebelum masuk di air. Nah, kira-kira Pak Gaga nih, Pak Gaga dulu nih. Tadi Pak Samsul udah cara mandi, sekarang Pak Gaga bagaimana memberikan pemahaman rutinitas sebelum masuk ke air. Tentunya ke anak ya. Ya, ini rutinitas. Kalau saya percaya sama pelatih di kolam renang, saya percaya sama guru olahraga, saya percaya sama yang pengelola di kolam renang intinya. Jadi ini orang tua yang datang, orang tua dengan anak. Banyak kan rutinitas di sini biasanya yang saya lihat kadang ada teman saya pelatih renang selalu wow gitu kan orang tua riwe. Ternyata dia emang apa ya, aware sama lingkungan gitu kan. Kadang anak datang sama orang tuanya, anaknya langsung masuk ke air, salto, lari-lari, makan di mana? Pinggir lapangan, pinggir bola. Belum di lapangan. Kemarin baru main bola bersama main bola konspirasi itu. Pinggir lapangan itu, pinggir lapangan. Di huapan di mana? Di kolam renang. Baju dibuka, disusah di kolam renang. Aduh, gitu kan. Itu yang mungkin orang tua yang harus aware juga ketika anak ada di kolam renang gitu kan. Kadang kita pernah ada kejadian Pak Samsul. Kejadian ketika anak tenggelam. Anaknya dibiarin berenang sendiri. Tahu-taunya dalam. Orang tuanya main gadgetnya. Orang tua main gadget. Itu yang bahaya. Berbahaya. Oke.
Pak Samsul mau menambahkan apa rutinitas sebelum masuk air gitu? Ya itu yang tadi makan gitu ya. Itu sangat berbahaya sebetulnya. Kalau untuk kesehatan juga berbahaya. Jadi yang paling ininya gitu ya, paling Ya. bahayanya itu pas makan langsung berenang, di mulutnya masih ada makanan, berenang. Yang ditakutkan itu si makanannya tersangkut. Jadi dia nggak bisa napas, nggak bisa takutnya ya begitulah. Ya kan seharusnya orang tua juga Pernah ada kejadian di Jakarta ya sebenarnya. harus masuk ke kolam renang itu harus baca dulu peraturannya, Kalau ada gitu kan? Ya harus ada baca dulu peraturannya nih apa gitu kan. Terus biasakan pemanasan dulu kan seperti itu ya. Jangan lupa pakai baju renang, jangan pakai baju pesta ya, apalagi baju koko gitu kan. Pakai jeans, Iya, pakai jeans apa kalian aja. nyusul. Jadi kebiasaan rutinitas sebelum masuk kolam itu harus dijelaskan oleh orang tua. Oke, untuk poin yang keempat, jangan membiarkan anak masuk air sesukanya. Oke, sekarang Pak Samsul tolong bahas. Oh yang tadi teh ya, yang tadi nyemplung, satu, wah seenaknya. Oh, seenaknya ya. Jadi bahasa pisan itu banyak sering terjadi Pak ya. Itu pernah tuh yang itu tuh loncat di pagar itu pernah juga dan langsung pulang dia kita kasih pengarahan dia Nah. mungkin malu mungkin pulang. Itu yang seenaknya itu ya. Yang ditakutkan kan dia belum bisa berenang. Ya. Dia nggak tahu bahwa di situ kolamnya dalam. Ya begitu. Loncat, seenaknya, kena bisa salto gitu ya, salto. Ternyata dia nggak bisa berenang, salto bisa, berenang nggak bisa. Iya. Nah, silakan 15 ya toh ya. Ngarilekeun Tukang jaga. ya betul. Karena nggak tahu gitu. Tapi nggak apa-apa lah itu mah kan emang tugasnya. Ya maksudnya, jadi Ya minimal lah bisa bekerja sama lah ya. Kita sebagai pengunjung kolam renang juga harus berhati-hati, mempermudah pekerjaan orang lain. Harus berhati-hati, bukan ini ya. Oke, tambahkan sama Pak Gaga? apa ya? Mungkin yang tadi sudah, yang tadi berenang nyemplung, gitu Iya. kan. Ada Dan- satu lagi Pak. Ya. Satu lagi yang saya bukan risih ya. Jadi ketika anak-anak berenang tuh khususnya kadang yang itu yang pakai pakaian. Ada Betul, pakaian pakai jeans. Sesukanya itu kan? Sesukanya. Ada pakaian pakai jeans, pakaian pakai celana panjang gitu. Mungkin karena orang tuanya nggak bawa celana, lihat anaknya berenang gitu kan, kadang gitu kan. Akhirnya dia ikut berenang juga. Iya. Tapi dia tidak yang saya lihat jadi dia pakai baju ini gitu kan. Akhirnya nyemplung kan pakai baju itu, yang bahayanya bukan karena harus memakai baju berenangnya bukan. Karena ada kesehatannya Yang harus kita perhatikan ya. perhatikannya. Jadi mungkin karena debu. Iya. Debu atau ada kuman ketika masuk ke kolam renang, akhirnya kan nyampur dengan air itu sendiri gitu kan. Kebetulan ada orang yang lagi berenang gitu Minum sama peminum. Ya kan tadinya kita ke kolam renang itu mau happy biar sehat, malah pulang jadi sakit kan, gak lucu juga gitu kan. Oke, poin yang kelima, jangan terlalu mengandalkan pelampung. Nah, bagi orang tua jangan terlalu mengandalkan pelampung. Apa yang pernah terjadi oleh Pak Gaga yang Pak Gaga rasakan, anak yang sering menggunakan pelampung? Pak Samsul, Pak Gaga, boleh satu saja dulu? Pak Samsul dulu boleh? Kalau saya pribadi mengandalkan pelampung itu untuk umur 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah silakanlah pakai pelampung karena daya pikirnya juga belum terlalu ini gitu. Lihat kolam ya udah ketakutan kalau 6 tahun ke bawah. Ya, makanya kalau misalnya 8 tahun ke atas ya kalau bisa sih dilepas. Jangan sampai terlalu ketergantungan dengan pelampung. Malah itu bikin anak jadi takut gitu buat ngelepas apa-apa. Itu aja. Gitu. Silakan Pak Gaga untuk tambahan. Saya ini dengan Pak Samsul juga. Jadi anak diusahakan setelah 7 tahun mungkin di air yang dangkal diusahakan jangan. Jadi ketika dia meluncur kan, dia cuma mengandalkan pelampung karena takut gitu. Betul. Padahal kamu berdiri mendangkal gitu kan. Iya. Tapi kadang si anak tuh nggak pakai pelampung karena terbiasa dengan pelampung dan meluncur dan pakai pelampung gitu kan. Iya. Takut gitu.
Nah, itu yang sering terjadi gitu masalahnya itu. Tapi setuju ya, jangan terlalu mengandalkan pelatih. Betul. Sekarang kita masuk poin yang keenam, yang terakhir ya, yaitu adalah percayakan kepada pelatih renang atau guru olahraganya. Nah, jadi orang tua itu harus benar-benar percaya apa yang akan dilakukan oleh pelatih dan guru olahraganya. Setuju tidak Pak Gagang? Setuju. Betul sekali. Kadang-kadang kan ada orang tua yang ingin Ikut anaknya nimbrung. ya pengen cepat bisa sampai dia ikut nimbrung. Pak ini begini. Padahal yang berenang itu kan yang les itu anaknya bukan orang tuanya. Yang lebih Kan? tahu pasti yang lebih tahu adalah pelatihnya. Pelatih. Itu sendiri, gitu kan. Yang tahu anak ini harus misalnya ada step kan, ada step Ya. by step. Yang lebih tahu adalah pelatih itu sendiri. Betul. Ya pernah merasakan sesuatu dengan orang tua ketika Ada. berenang ada ya. Ada. Ada juga. Jadi ikut nongkrongin gitu. Nongkrongin di mall. Nemenin gitu, nemenin pas latihan, ikut ngomong gitu. Itu bikin pusing ke anaknya juga. Instruksinya gitu. Ya, jadi dualisme gitu ya. Ya dan mohon maaf kebetulan kita di kolam renang jadi suara noise lihat anak-anak lagi berenang di belakang. Oke, jadi setelah kita bahas dari 6 poin tadi, yang pertama adalah bagaimana cara mandi yang baik dan benar di rumah ya oleh orang tua. Yang kedua adalah mulai rutin berkunjung ke kolam renang. Yang ketiga memberikan pemahaman rutinitas sebelum masuk air. Yang keempat jangan membiarkan anak masuk air sesukanya. Yang kelima jangan terlalu mengandalkan pelampung, dan yang keenam adalah percayakan kepada pelatih atau guru olahraganya. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya bisa juga nanti bertanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya atau Pak Gaga atau Pak Samsul akan membalas komentar ibu-bapak semua. Saya akan tutup untuk hari ini. Semoga podcast berikutnya akan lebih menarik lagi. Tapi tetap masih akuatik ya. Kita masih akuatik ya. Oke. Dan jangan lupa tolong like, comment, and subscribe di Gatsexu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.